Dan ya, oke teman-teman, dan inilah tampilan aplikasi dari toko online ya teman-teman. Di sini ada beberapa menu, ada menu home, shop, login. Di sini memang sangat sederhana dan dibikin simpel, hanya untuk produk distro toko online pakaian ya teman-teman, seperti itu. Dan ini untuk produk-produknya sendiri, mungkin nanti saya akan kembangkan lagi teman-teman, lebih baik lagi, tapi ini nanti buat pembelajaran bagi teman-teman semua, nanti bisa teman-teman pelajari. Oke, dan di sini ada menu home, shop, dan login, dan kita akan coba masuk ke login admin. Nah, ini untuk pemlogin adminnya, lalu kita akan masuk saja di sini ya teman-teman, dan kita klik login. Oke, dan inilah dashboard dari tampilan halaman dashboard adminnya dari website toko kita ya teman-teman. Nah, ini ya, nanti untuk pensettingan, menambah produk dan lain sebagainya, ongkir dan lain sebagainya, kita bisa menyeting di dashboard adminnya. Oke, jangan kemana-mana, simak. Yups. Dan di pertemuan kali ini teman-teman, kita akan mencoba cara membuat aplikasi toko online layaknya seperti e-commerce ya, yang sudah gede seperti Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya. Cuman di sini lebih dikerucutkan lagi ke toko online distro atau pakaian dan lain sebagainya. Mungkin nanti produknya teman-teman bisa ubah ya, seperti itu. Dengan adanya toko ini, jadi teman-teman nanti ketika punya brand ya, jadi teman-teman bisa mempunyai websitenya sendiri ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mempunyai websitenya sendiri, jadi teman-teman dianggap profesional ya. Oke teman-teman, langsung saja di sini saya akan review. Mungkin di sini saya tidak akan bahas dari awal ya, karena kalau dibahas dari awal mungkin dari function login sampai kita menambahkan ongkos kirim, check out, button dan lain sebagainya, itu akan sangat panjang banget ya teman-teman. Mungkin tapi kalau misalkan saya lagi nyantai, mungkin kedepannya kita akan bahas dari awal ya, dari kita mengcoding baris per baris seperti itu ya. Cuman di sini saya akan review saja sepintas dari garis besarnya saja, karena di sini untuk toko online-nya sendiri dan codingannya sudah selesai ya teman-teman. Oke gengs, langsung saja teman-teman perhatikan. Jadi nanti teman-teman jika ada yang mau mempelajari ini, harus teman-teman perhatikan karena ada beberapa settingan codingan yang nantinya teman-teman harus perhatikan dan harus setting ya, agar nanti teman-teman tidak terjadi kendala ataupun error-error seperti itu. Oke gengs, langsung saja di sini kita akan review teman-teman ya dari codingannya sendiri. Untuk nama codingannya sendiri saya kasih nama dengan nama online shop ya teman-teman di sini ya. Dan untuk database-nya juga untuk mempermudah saya simpan di sini teman-teman ya, satu folder ya. Di dalam folder online shop saya bikin folder db, yaitu untuk database-nya ya. Nah, itu tokoonline.sql. Nah, ini untuk database-nya. Jadi nanti teman-teman tidak usah membuat database dari awal. Jadi teman-teman cukup mengimpor database-nya saja karena database-nya sudah ada ya. Oke, next langsung saja kita akan review teman-teman garis besarnya di sini dari codingan sendiri. Dan untuk dashboard adminnya sendiri teman-teman, kita menggunakan apa namanya, admin LTE ya. Jadi kita menggunakan template admin LTE. Nah, di sini ada beberapa folder, ada folder admin, aset, db ya, front end, gambar, deliveries ya teman-teman, dan di sini juga raja ongkir ya. Ini untuk ongkirnya ya, untuk menambahkan ongkirnya, atau mungkin nanti teman-teman jika ingin menambahkan, jadi teman-teman bisa bekerja sama dengan ongkir-ongkir yang lainnya seperti JNT dan yang lain sebagainya ya. Itu kalau nanti dalam tahap pengembangan jika toko teman-teman semua sudah online ya, atau sudah dipakai seperti itu. Oke gengs, langsung saja di sini kita akan buka di folder admin. Nah, di folder admin di sini sangat banyak sekali filenya, karena ini lumayan proses bisnisnya lumayan agak kompleks ya teman-teman. Nah, ini kenapa saya kasih nama dengan folder admin, karena ini yang menyangkut di dalam folder admin atau nantinya di backend, atau lebih tepatnya bukan di backend ya teman-teman, yaitu di halaman administratornya. Jadi nanti codingannya yaitu berada di sini ya teman-teman. Nah, ini coding-codingan yang nantinya akan ditampilkan di halaman
admin atau dashboard admin, karena kita agar mempermudah juga jadi kita menggunakan template admin LT. Oke gengs, di sini saya akan sedikit review teman-teman. Di sini ada admin PHP ya, ini untuk edit, untuk hapus, tambah, update. Nah ini ya, ini untuk update, ini untuk hapus, ini untuk mengedit ya teman-teman. Terus juga di sini untuk customernya. Nah ini untuk customer juga, untuk pengeditan customer. Jadi teman-teman mengcodingnya di sini ya. Jadi nanti teman-teman perhatikan baris per baris, function per function ya, fungsi-fungsinya untuk apa. Dan di sini mungkin saya anggap bagi teman-teman semua, saya anggap teman-teman sudah menguasai PHP dasar atau HTML dasar. Setidaknya teman-teman memiliki dasar-dasar PHP dan HTML ya, seperti itu. Agar teman-teman mungkin nantinya tidak pusing. Tapi saya di sini teman-teman sudah, saya anggap teman-teman sudah paham dari dasar-dasarnya. Oke, teman-teman langsung saja di sini kita akan teruskan. Nah, ini untuk footer ya. Ini footer yaitu nanti yang akan ditampilkan di halaman footer atau biasanya yang paling bawah di halaman website ya, teman-teman, karena ada head, ada header, ada body. Body itu untuk badannya, nanti untuk di UI-nya ya, di UI UX-nya, teman-teman. Atau lebih ke tampilannya itu di UI-nya nanti yang akan ditampilkan di websitenya. Nah, itu si header itu adalah yang ada di paling atas. Untuk footernya sendiri adalah bagian yang paling bawah biasanya, seperti itu ya. Oke, di sini juga ada ganti password. Nah, ini untuk penggantian password nanti jika ingin merubah passwordnya. Terus di sini, nah ini untuk halaman header, teman-teman. Jadi ini halaman yang nantinya akan ditampilkan di paling atas. Nah ya, karena kita menggunakan masih tetap tidak jauh tidak akan lepas dari HTML ya. Kita buka dengan tipe HTML. Nah ini untuk pembukanya, lalu kita kasih head di sini ya. Head ini untuk apa? Yaitu untuk header ya. Jadi nanti kita di dalam header juga kita memasang meta dan link ya, ini teman-teman, seperti itu ya. Dan untuk penutupnya juga jangan lupa. Nah ini untuk penutupnya itu dengan kita kasih /head seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang sudah agak paham itu akan tidak terlalu pusing ya teman-teman, untuk dari kode-kode dari source code dari codingannya, seperti itu. Oke, next di sini kita akan lanjutkan. Nah ini untuk indeksnya ya, untuk mengindeks. Terus di sini ada kategori, nanti kategori-kategori yang akan ditampilkan di dalam websitenya. Nah ini ada kategori edit, hapus ya teman-teman, tambahkan, update ya, karena kita juga perlu mengupdate dalam toko kita untuk sebuah produknya nanti, seperti itu ya. Terus di sini laporan juga tak kalah penting ya, kita akan menambahkan laporan. Nah ini untuk file codingannya sendiri teman-teman. Jadi nanti dengan adanya laporan ini, jadi kita bisa merekap data laporan per bulan, per hari, dan per minggu, seperti itu ya, sesuai yang kita inginkan. Terus di sini untuk logout ya produknya. Nah ini untuk produk, nanti untuk penampilan produk yang akan ditampilkan di dalam website kita mengcodingnya di sini ya. Nah ini saya kasih nama untuk tidak biar agak terlalu pusing. Di sini kasih produk edit, ya, kasih produk hapus, tambah, update ya. Karena logiknya tidak jauh beda, kita bisa mengedit, menghapus, menambahkan, dan mengupdate-nya. Dan di sini juga ada transaksi. Nah ini untuk transaksinya nanti kalau kita mau mengcheck out ataupun membeli, atau si user nanti untuk membeli barang di toko kita, jadi kita tambahkan data transaksi ya teman-teman. Nah ini untuk codingannya dari transaksinya sendiri. Sini ada hapus ya, ada invoice-nya juga di sini untuk transaksinya dan untuk statusnya. Nah ini untuk logic statusnya kira-kira seperti ini. Mungkin bagi teman-teman semua yang punya logic yang lebih keren, nanti teman-teman bisa ganti saja ya. Oke, next itu dari folder admin ya. Kita akan mencoba masuk ke folder aset. Nah di sini di aset teman-teman, ini sebenarnya lebih ke template-nya juga teman-teman ya. Di sini ada build ya. Juga di sini ada komponen. Nah ini untuk komponennya ini kita menggunakan untuk lebih ke styling ya, kita menggunakan bootstrap teman-teman. Terus juga di sini untuk disk-nya ya. Nah ini untuk CSS-nya, dan nanti teman-teman jika ingin merubah warna yaitu di sini ya teman-teman, di CSS-nya. Atau teman-teman masuk ke folder aset. Nah untuk sebenarnya ini tidak jauh beda dari dari styling atau
UI-nya ya, seperti itu kira-kira. Oke, next langkah selanjutnya kita akan coba masuk lagi ke folder front end. Nah, ini front end adalah tampilan website yang akan ditampilkan ke si user nantinya ya, teman-teman. Layaknya seperti Tokopedia, ketika kita mengetikkan ke Tokopedia maka akan langsung muncul websitenya. Nah, ini untuk front end-nya sendiri adalah tampilan yang nanti akan ditampilkan paling awal di websitenya, seperti itu ya kira-kira. Oke, next langkah selanjutnya sini ada folder gambar. Nah, di sini untuk gambar-gambar, bukti transaksi dan lain sebagainya nanti akan tersimpan di sini. Dan di sini untuk library teman-teman, dan ini raja ongkir adalah untuk ongkirnya. Dan ke bawahnya ini adalah file-file tambahan ya, seperti customer ya, daftar, di sini juga footer, header untuk pengeditan di header dan di footernya. Nah, yaitu seperti itu ya teman-teman. Nah, yang paling penting adalah di sini teman-teman. Jadi nanti teman-teman harus men-setting ya di sini, yaitu di file koneksi dan login ya teman-teman. Yang paling penting, yang paling pertama adalah di sini di file koneksi. Nah, untuk koneksinya sendiri nanti teman-teman silahkan samakan seperti ini ya, karena kita menggunakan localhost. Untuk hostnya kita kasih nama dengan localhost, dan untuk username-nya kita kasih nama dengan root, karena kita menggunakan Windows ya, biasanya itu menggunakan root. Kalau teman-teman menggunakan Mac OS, biasanya teman-teman untuk username-nya itu dikasih root juga ya, kalau misalkan teman-teman menggunakan Mac OS. Dan untuk passwordnya teman-teman kosongkan, dan untuk nama DB-name-nya atau nama database-nya teman-teman tinggal sesuaikan saja. Contoh di sini saya mengasih contoh dengan nama toko online. Oke, next kita akan lanjutkan yaitu ke file login. Nah, ini untuk file login teman-teman. Nah, ini untuk login ke tokonya ya. Nanti untuk pensettingan codingan ya, untuk kita bisa login, yaitu teman-teman men-settingnya di sini. Jika teman-teman mempunyai logic yang lain, mau menambahkan user dan lain sebagainya, jadi teman-teman mengcodingnya di sini ya. Kecuali teman-teman mempunyai struktur yang berbeda, yaitu tidak jadi masalah nantinya ya. Cuman di sini saya kasih gambaran seperti ini ya. Inilah untuk file loginnya. Oke, mungkin dari review dari codingannya saya cukupkan dulu. Kita akan langsung saja ke tahap selanjutnya. Langsung teman-teman pantau terus agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, next langkah selanjutnya kita akan coba membuat database terlebih dahulu ya teman-teman. Dengan cara teman-teman silahkan hidupkan dulu examnya di sini. Dengan untuk versi examnya sendiri di sini teman-teman harus menggunakan versi exam yang support PHP 5. Jika nanti teman-teman tidak sama, jadi teman-teman silahkan samakan. Dan untuk yang tidak mempunyai ya, nanti teman-teman langsung saja ke link deskripsi, saya akan taruh di sana ya untuk PHP yang support PHP 5-nya ya. Karena kalau menggunakan PHP atau XAPP yang terbaru itu biasanya support PHP 7 ya teman-teman. Dan itu biasanya untuk pengkodingan yang era sekarang, biasanya menggunakan Laravel kode igniter ya, Laravel 5, Laravel 7 itu biasanya menggunakan PHP 7 ya untuk versi examnya. Karena di sini kita menggunakan PHP 5, jadi teman-teman harus samakan ya. Nah, ini untuk versinya sendiri teman-teman, yaitu untuk versinya adalah 5.6.14 ya, ini untuk versinya. Dan untuk di Windows, nah ini 64 bit ya, seperti itu. Paham ya? Next, langkah selanjutnya teman-teman tinggal hidupkan Apache dan MySQL-nya saja. Setelah itu teman-teman kita akan coba membuat database baru. Caranya teman-teman tinggal buka browser ya. Lalu di sini teman-teman tinggal ketikkan saja localhost lalu /phpMyAdmin ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman lalu kasih slash lagi, lalu teman-teman tinggal klik enter. Oke gengs, dan setelah teman-teman masuk ke phpMyAdmin-nya, di sini kita akan langsung saja membuat database baru dengan cara klik new di sini teman-teman. Dan langsung selanjutnya teman-teman tinggal kasih nama di sini untuk nama database-nya, dengan satu catatan ini harus sama dengan apa yang kita buat tadi di codingannya. Kita kembali lagi ke file codingan, lalu kita masuk ke file koneksi. Nah, ini teman-teman. Nah, ini yaitu untuk DB name-nya adalah toko online ya. Jadi teman-teman awas jangan keliru, jadi harus sama ya, ini untuk nama database-nya. Oke, kita Ctrl C saja, lalu kita kembali lagi dan kita pastekan di sini yaitu dengan nama toko online ya. Oke gengs, dan langsung selanjutnya teman-teman tinggal klik buat di sini ya. Setelah teman-teman membuat, tidak cukup di sana karena itu baru membuat nama database-nya saja ya. Teman-teman belum mengisikan tabel-tabel dan lain sebagainya untuk dalam folder database-nya.
Jadi langkah selanjutnya teman-teman tinggal klik impor saja di sini ya. Oke, dan teman-teman tinggal pilih file ya, karena file codingannya sudah databasenya sudah saya persiapkan di codingan ya teman-teman, yang tadi saya sudah bahas di awal. Jadi teman-teman tinggal masuk ke lokal exam, dimana teman-teman menginstalkan examnya. Kalau di sini saya menggunakan menginstalkan examnya di lokal D, lalu masuk ke folder exam dan masuk ke ht.cs di sini ya, lalu masuk ke folder codingannya ya teman-teman dengan nama online shop. Nah ini. Dan teman-teman tinggal masuk ke folder DB di sini, lalu teman-teman tinggal klik saja yang ini tokoonline.sql untuk folder database-nya atau file database-nya, lalu kita klik open. Next, langkah selanjutnya teman-teman tinggal scroll ke bawah, lalu teman-teman tinggal klik kirim di sini ya. Karena di sini saya sudah membuatnya, saya tidak akan membuatnya lagi. Untuk tahap-tahapnya seperti tadi ya. Itu jangan sampai salah. Jika teman-teman masih belum paham, tinggal ulangi lagi dari tahap cara mengimpornya ya. Tunggu, nanti di sini akan agak sedikit loading ya teman-teman, karena pengimporan database agak lumayan besar, mungkin membutuhkan waktu beberapa menit ya. Seperti itu, nanti tunggu saja sampai pengimporannya beres. Oke, di sini kita akan coba buka untuk database-nya sendiri ya teman-teman. Dengan database di sini kita tadi kasih nama dengan toko online ya. Kita buka saja. Oke gengs, dan inilah tampilan dari database-nya. Di sini ada tabel admin, customer, invoice, kategori, produk, dan transaksi ya. Karena ini untuk proses bisnis dalam suatu e-commerce atau toko online ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman jika ingin yang membutuhkan atau punya ide yang lain, mau menambahkan menu dan lain sebagainya, jadi teman-teman bisa menambahkan di codingan dan di database-nya seperti ini ya. Oke, paham ya? Next, langsung saja kita akan coba compile si folder project codingannya dengan cara teman-teman di sini ketikkan saja localhost ya, lalu slash di sini teman-teman, yaitu nama folder project codingan. Oke, kita akan kembali lagi ke text editornya, kita scroll ke atas. Nah, ini untuk nama folder project codingannya adalah online shop ya. Untuk mempermudah kita rename saja, lalu kita Ctrl C dan kita kembali dan pastikan saja di sini, sehingga untuk cara memanggilnya adalah localhost slash nama folder codingan yaitu toko online shop atau di sini online shop ya. Lalu kita klik enter. Oke teman-teman, dan inilah tampilan dari toko online-nya ya. Lumayan keren ya teman-teman. Nah, di sini ini contoh-contoh produk distro ya, ini mungkin yang punya saya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa edit ya untuk produk-produknya disesuaikan dengan toko teman-teman. Misalkan sepatu ya, tinggal diganti saja produknya sepatu semua. Itu teman-teman bisa mengeditnya nanti di dashboard admin ya. Karena saya lampirkan dashboard admin agar teman-teman mudah untuk mengolah produk, ongkir dan lain sebagainya. Kita bisa mengetahui siapa saja yang memesan. Nanti itu akan ketahuan di dashboard admin. Oke, di sini saya akan sedikit jelaskan teman dari dari menu-menunya sendiri dan tampilannya ya, teman-teman. Di paling atas di sini ada beberapa menu. Di sini ada search engine untuk mencari produk, misalkan sepatu, kaos, celana dan sebagainya. Jadi nanti si user akan dipermudah untuk mencari barang ya. Misalkan sepatu ataupun celana ataupun baju, misalkan baju di sini ya. Nah, kita search aja. Nah, nanti yang akan muncul baju semua, karena di sini saya produk bajunya tidak dikasih kategori, jadi tidak ada yang muncul ya, seperti itu. Dan kita bisa juga nanti kita bisa filter di sini terbaru dan harganya ya. Karena di sini saya belum dikasih kategori. Nah, ini untuk produknya sendiri teman-teman. Dan produknya juga baru saya inputkan sekitar 16 produkan ya, itu masih baru sedikit seperti itu. Nanti kalau misalkan udah banyak, jadi bisa di set di sini layaknya ya, kita mencari di Lazada dan sebagainya, toko online seperti e-commerce yang sudah besar ya, seperti itu. Dan di sini ada keranjang belanja ya. Nanti ketika kita membeli maka akan kita dimasukkan ke keranjang ya, seperti itu. Dan di sini untuk si user nanti bisa mendaftar terlebih dahulu ya, teman-teman. Dan untuk mempunyai akun, jadi kalau mau berbelanja, jadi si user harus mempunyai akun terlebih dahulu. Misalkan di sini kita daftar ya, teman-teman, langsung di sini saya akan simulasikan.
Oke, di sini misalkan saya sebagai user ya, ini bukan sebagai admin. Misalkan saya sebagai user baru yang mau berbelanja di toko kita. Oke, di sini saya akan isikan data nama lengkap, emailnya misalkan bayututor ya @gmail.com, nomor teleponnya misalkan 0853245678 ya, misalkan seperti itulah, ini random ya. Terus alamatnya misalkan di sini Bandung Jawa Barat, passwordnya misalkan 123456 ya, kita daftar. Oke gengs, dan kita sudah berhasil daftar di sini ya. Selamat, Anda telah disimpan, data kita sudah disimpan, silahkan login. Ini loginnya kita menggunakan email tadi, ingat-ingat emailnya itu bayututor, passwordnya adalah 123456. Kita klik login. Oke gengs, dan kita sudah mempunyai akun ya teman-teman. Di sini ada dashboard, ada pesanan saya, ganti password dan keluar ya. Nah ini untuk datanya teman-teman dari profile kita ya, layaknya seperti e-commerce ya teman-teman. Mantap ya. Oke, next kita akan coba lanjutkan teman-teman. Kita akan kembali ke shop ya, sini ya, produk misalkan. Nah di sini misalkan saya akan membeli tas ya, misalkan akan membeli tas, kita masukkan ke keranjang. Lalu kita akan membeli lagi misalkan baju distro cewek ini ya. Oke, lalu kita akan membeli sepatu di sini misalkan. Oke, langkah selanjutnya di sini ada 3 produk yang sudah kita masukkan ke troli ya teman-teman. Kita akan langsung saja coba belanja, coba bayar atau check out di sini. Kita klik saja dan kita di sini kita check out ya. Oke gengs, dan inilah nanti untuk check outnya teman-teman ya. Di sini ada beberapa tabel. Di sini buat pesanan, informasi pembeli, penerima barang ya. Di sini masukkan misalkan namanya bayututor. Di sini masukkan nomor HP aktif misalkan 089 ya, ini random saja ya seperti itu. Terus alamatnya misalkan Bandung bla 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 ya, dilengkapi dengan kode pos nantinya ya. Provinsinya misalkan di sini. Oke, kita pilih Jawa Barat. Oke, kabupatennya di sini Bandung. Dan kita buat pesanan ya. Kita cek dulu di sini juga, di sini ada folder produk. Oke, di sini juga ada folder produk, harga, jumlah dan total ya. Ini jumlahnya satu-satu, ada 3 produk yang kita beli ya. Tadi ada ini apa namanya, ransel wanita, terus juga kaos distro dan sepatu ya teman-teman. Dan ini untuk totalnya sendiri, total berat segini ya, ongkirnya kita belum masukkan ongkir di sini ya. Terus juga di sini untuk total bayarnya sekian. Nah di sini kita scroll ke bawah nih untuk kurirnya teman-teman. Kita ini masih di setting ya secara manual teman-teman, jadi teman-teman tinggal isikan saja di sini. Atau nanti teman-teman jika sudah bekerja sama dengan JNT atau JNE, teman-teman bisa bisa teman-teman isikan saja di sini juga. Ini masih manual ya teman-teman, jadi bisa menggunakan pos, JNE ataupun Tiki ya. Nah ini untuk harga-harganya misalkan ya teman-teman. Ini penginputannya ini secara manual nanti di administrator. Misalkan kita akan menggunakan JNE A saja ya, ini misalkan JNE yes. Oke, kita klik. Nah di sini lalu ada ongkirnya ya, akan otomatis masuk. Ongkirnya itu sebesar 24.000 ya. Dan untuk totalnya adalah 594.000 seperti itu ya total bayarnya. Lalu kita klik buat pesanan. Oke gengs, dan nanti akan kita diarahkan ke halaman seperti ini. Ini untuk pesanannya ya. Pesanan berhasil dibuat, silahkan melakukan pembayaran. Jadi nanti saya tinggal melakukan pembayaran ini sebagai user ya. Di sini nomornya ya, ini untuk invoice-nya, tanggalnya, nama penerimanya, terus ini total bayar sekian, statusnya menunggu, dan ini konfirmasi pembayaran dan invoice-nya ini ya teman-teman. Jadi kita tinggal melakukan pembayarannya saja. Misalkan di sini konfirmasi pembayaran. Oke, di sini teman-teman tinggal nomor rekeningnya, silahkan lakukan pembayaran ke nomor rekening. Ini kita melakukan bank transfer ya. Ini nomor rekeningnya kita bisa edit, yaitu nantinya di
dashboard admin. Terus juga sini atas namanya toko online-nya siapa ya, teman-teman, banknya Bank BRI misalkan. Di sini untuk upload bukti pembayarannya tinggal nanti teman-teman upload saja. Mantap ya. Next, selanjutnya kita akan coba masuk saja ke login adminnya, teman-teman. Nah, di sini kita akan langsung bisa login ke login admin. Teman-teman tinggal klik login admin di sini. Dan di sini teman-teman ya, teman-teman tinggal isikan saja untuk toko online pakaian di sini ya. Untuk dashboard, untuk username dan passwordnya di sini saya set bagi teman-teman semua agar mempermudah, yaitu dengan admin ya. Oke, passwordnya admin juga ya. Ini hurufnya kecil semua. Kita klik login. Oke, teman-teman, dan inilah tampilan dari dashboard adminnya, teman-teman ya. Di sini adminnya yaitu saya sebagai Bayu Tutor. Di sini ada jumlah produk, jumlah customer, jumlah invoice, jumlah pengguna ya. Penggunanya ini baru satu. Tadi saya baru mendaftar ya, teman-teman. Oke. Di sebelah kiri di sini ada beberapa menu juga, ada dashboard, data kategori, data produk, data customer, transaksi pesanan, laporan penjualan, data admin, ganti password dan logout ya. Oke, di sini saya akan gerak cepat saja, teman-teman. Saya akan percepat ya, mungkin agar videonya juga tidak terlalu kepanjangan. Jadi mungkin saya akan jelaskan secara simple dan berisi ya situ. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke folder atau di sini menu data kategori ya. Nah, disinilah teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan kategori produk teman-teman itu apa saja. Jadi teman-teman tinggal isikan saja di sini, tambahkan kategori. Contoh ini kategori yang sudah saya inputkan ya. Di sini ada baju, celana, tas lempang, sepatu, celana pendek, jaket, aksesoris ya. Jadi di sini juga teman-teman bisa mengaturnya dan menghapus ya. Oke, di sini saya akan simulasikan. Kita klik gerigi ini untuk pengaturan. Nah, di sini teman-teman tinggal edit ya, ini baju ataupun yang lainnya. Oke, kita akan kembali lagi. Oke, atau nanti teman-teman kategorinya misalkan baju ini sudah tidak ada, jadi teman-teman tinggal hapus. Atau teman-teman bisa mau menambahkan kategori, jadi teman-teman tinggal klik tambahkan di sini untuk menambahkan kategori. Lalu teman-teman isikan saja kategorinya apa, misalkan celana, topi dan lain sebagainya ya. Misalkan di sini saya akan kasih contoh topi ya. Oke, kita klik simpan. Oke, dan ini sudah kita inputkan ya teman-teman, untuk kategorinya itu topi ya, seperti itu. Dan jika nanti datanya sudah banyak, kita di sini saya kasih search engine juga nanti untuk mempermudah mencari kategorinya ya, jika ingin menghapus dan mengeditnya. Oke, next kita akan masuk lagi ke menu selanjutnya, itu data produk di sini. Oke guys, dan inilah data produk. Jadi teman-teman untuk menginputkan, menambahkan produk semuanya, jadi teman-teman tinggal inputkan di sini ya, keterangan dan lain sebagainya ya, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal inputkan di sini. Semisal di sini saya akan menambahkan produk, misalkan tambahkan produk ya di sini. Ini saya simulasikan saja, nama produknya apa di sini, misalkan baju misalkan ya, baju. Contoh saja ini biar cepat ya teman-teman. Kategorinya misalkan baju, terus harganya misalkan 100.000 ya. Oke, segitu ya teman-teman. Terus di sini keterangannya teman-teman tinggal isikan saja deskripsinya, baju misalkan baju sangat murah. Nah, seperti itu. Terus di sini beratnya tinggal teman-teman isikan ya. Misalkan 1 kilogram atau 1 ons dan sebagainya. Jumlahnya misalkan 1, tinggal isikan. Fotonya di sini saya kasih 3 ya, ini dibatasi, nanti teman-teman bisa menambahkan juga itu ya. Sehingga pilih foto di sini teman-teman, ini harus PNG ataupun JPEG ya. Jadi teman-teman tinggal pilih saja, misalkan di sini saya akan kasih contoh ya. Oke, misalkan yang ini ya, kita upload lagi. Nah, ini kita klik simpan. Oke, dan ini ya teman-teman sudah berhasil kita inputkan, dan 2 gambar tadi tidak diisikan, maka tidak ada gambarnya ya. Mantap ya, ini baju, tapi ini yang gambarnya celana itu tidak jadi masalah, yang penting alurnya jalan ya teman-teman. Oke, di sini saya akan hapus saja lah ya. Oke gengs, langsung saja kita akan masuk lagi ke menu selanjutnya. Di sini ada data customer.
Nah, inilah untuk data customer ya. Siapa saja customer yang sudah berbelanja di toko kita atau berkunjung ke website kita. Oke, langsung next. Mungkin ini tidak jauh beda ya untuk tabel-tabelnya. Kita langsung saja masuk ke transaksi atau pesanan. Oke, gengs, dan di sini ada beberapa pesanan yang sudah kita inputkan nanti ya, teman-teman. Jika ada si user atau yang membeli, jadi kita bisa melihat data pesanan di sini ya. Jadi misalkan hari ini siapa saja yang memesan, ada berapa ribu orang yang memesan di toko kita. Jadi kita bisa melihatnya di sini ya. Ini contoh yang sudah saya inputkan tadi ya. Misalkan yang baru saja adalah Bayu Tutor ya, yang memesan 3 produk ya, teman-teman. Nah, ini total pembayarannya sekian. Di sini untuk update-nya masih menunggu pembayaran. Di sini bukti pembayarannya, dan ini invoice ya, teman-teman. Untuk kita bisa print juga nantinya. Misalkan kita print di sini. Nah, ini nanti kita bisa print ya, teman-teman. Ini statusnya masih menunggu pembayaran karena itu belum dibayar ya, teman-teman. Mantap ya. Next, kita akan langsung ke menu laporan ya, teman-teman. Nah, di sini menu laporan. Jadi teman-teman misalkan butuh laporan dari bulan berapa hingga tanggal berapa, jadi teman tinggal set saja di sini ya. Sesuaikan saja, nanti teman-teman dan teman-teman tinggal tampilkan laporan ya. Mantap ya. Oke, dan yang terakhir mungkin di sini ada data admin, ganti password dan logout. Oke, kita akan kembali lagi ke dashboardnya. Baik teman-teman ya, itu sangat mantap sekali ya. Silahkan nanti teman-teman pelajari dan kembangkan lagi. Ini hanya sebagai tes pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan bagi teman-teman semua yang baru berkunjung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang warna merah di bawah agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya juga ya, karena lonceng itu bahagia kami. Oke, ambil yang positifnya, buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya.